Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional untuk Manajer. Sebelumnya perkenalkan saya Fide Intan Feriana NIM 304021000107. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi peningkatan efisiensi operasional pada PT Astra Indonesia. Baik, di slide pertama yaitu mengenai strategi efisiensi operasional PT Astra. Di perusahaan manapun, pasti melibatkan serangkaian langkah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan atau produk. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada analisis proses operasional. Lakukan audit menyeluruh terhadap semua proses operasional. Identifikasi area di mana ada potensi pemborosan waktu, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu ada penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi modern seperti sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management, perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning, atau alat otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu ada pengembangan SDM. Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan agar mereka dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Selain itu, pastikan penugasan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Yang keempat yaitu ada peningkatan layanan pelanggan. Fokus pada meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih baik dan responsif. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan yang loyal. Yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan. Dorong budaya inovasi di seluruh organisasi, ajak karyawan untuk berpartisipasi dalam memberikan ide dan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Setiap strategi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik PT Astra, serta terus dievaluasi dan disesuaikan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan juga teknologi. Selanjutnya yaitu strategi konsolidasi infrastruktur PT Astra. Strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan semua sumber daya teknologi informasi atau TI yang dimiliki oleh PT Astra. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada audit infrastruktur. Mulailah dengan melakukan audit menyeluruh terhadap semua infrastruktur TI yang dimiliki perusahaan, termasuk perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan, dan sumber daya TI lainnya. Identifikasi kelemahan, duplikasi, atau ketidaksempurnaan yang dapat diatasi melalui konsolidasi. Yang kedua yaitu identifikasi sumber daya yang dapat dikonsolidasikan. Temukan area-area di mana sumber daya TI dapat digabungkan atau disatukan untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan penggunaan sumber daya. Misalnya konsolidasi server atau mengurangi jumlah server fisik yang digunakan. Yang ketiga yaitu virtualisasi infrastruktur. Gunakan teknologi virtualisasi untuk menggabungkan beberapa sistem operasi atau aplikasi dalam satu server fisik. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi jumlah server yang diperlukan, menghemat biaya perangkat keras, dan meningkatkan efisiensi penggunaan daya. Yang keempat yaitu implementasi cloud computing. Pertimbangkan untuk memindahkan sebagian atau seluruh infrastruktur TI ke lingkungan komputasi awan atau cloud untuk mengurangi beban manajemen infrastruktur fisik, meningkatkan fleksibilitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kelima yaitu optimalkan jaringan. Pastikan jaringan komunikasi dan koneksi antara sistem-sistem TI dalam perusahaan berjalan dengan baik dan dapat menangani beban kerja yang semakin besar. Pertimbangkan penggunaan teknologi jaringan yang canggih untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan. Yang terakhir yaitu ada pemantauan dan pemeliharaan. Setelah konsolidasi dilakukan,
Lakukan pemantauan secara teratur terhadap kinerja infrastruktur TI, identifikasi potensi masalah atau perbaikan yang diperlukan, dan lakukan pemeliharaan secara teratur untuk menjaga agar infrastruktur tetap optimal. Dengan menerapkan strategi konsolidasi infrastruktur yang tepat, PT Astra dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi digital PT Astra. Strategi ini dapat membantu PT Astra mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi kesalahan manusia dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada automatisasi proses bisnis. Implementasikan sistem otomatisasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan manual yang memerlukan intervensi manusia. Contohnya adalah manajemen inventaris atau proses pengiriman barang. Teknologi otomatisasi dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu sistem manajemen data. Gunakan sistem manajemen data yang kuat untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara efisien. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan buatan atau AI dan analisis prediktif. Implementasikan teknologi kecerdasan buatan dan analisis prediktif untuk memprediksi pola-pola bisnis, tren pasar, atau kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, PT Astra dapat mengambil tindakan yang tepat secara proaktif tanpa harus menunggu laporan atau analisis manual. Yang keempat yaitu ada penggunaan IoT. Memanfaatkan Internet of Things atau IoT untuk menghubungkan perangkat fisik dan mendapatkan data secara real time. Ini dapat membantu dalam pemantauan dan pengelolaan aset, peningkatan efisiensi operasional, dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Yang kelima yaitu ada pemantauan kinerja dan optimasi berkelanjutan. Gunakan teknologi untuk memantau kinerja operasional secara terus-menerus, identifikasi area-area di mana kesalahan sering terjadi atau di mana efisiensi dapat ditingkatkan, lalu lakukan optimasi berkelanjutan berdasarkan data yang diperoleh. Yang terakhir yaitu ada keamanan informasi. Pastikan sistem digital yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi rahasia perusahaan dari ancaman cyber. Ini juga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan manusia yang dapat menyebabkan kebocoran data atau kerugian lainnya. Dengan menerapkan teknologi digital secara efektif, PT Astra dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses bisnis, dan mengurangi kesalahan manusia yang dapat menghambat pertumbuhan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu ada strategi pengembangan SDM PT Astra. Strategi ini dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional PT Astra. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan kompetensi. Lakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan kompetensi karyawan berdasarkan tujuan operasional PT Astra. Tentukan keterampilan teknis, manajerial, dan interpersonal yang diperlukan untuk mendukung efisiensi operasional. Yang kedua yaitu pengembangan kepemimpinan. Fokus pada pengembangan kepemimpinan di semua tingkatan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi tim, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan bahwa strategi perusahaan terintegrasi dengan baik di semua departemen. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan platform pembelajaran online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh karyawan. Ini dapat termasuk kursus e-learning, webinar, atau sumber daya digital lainnya. Yang keempat yaitu program keterlibatan karyawan. Buat program keterlibatan karyawan yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Ini bisa berupa program penghargaan, program pengakuan prestasi, atau kesempatan untuk berkontribusi dalam proyek-proyek yang menantang.
Yang kelima yaitu pengembangan soft skill. Selain keterampilan teknis, berikan perhatian khusus pada pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, negosiasi, dan pemecahan masalah. Karyawan yang memiliki soft skill yang kuat cenderung lebih efisien dalam berinteraksi dan berkolaborasi. Yang terakhir yaitu pengelolaan kinerja. Terapkan sistem pengelolaan kinerja yang jelas dan terukur, berikan umpan balik yang konstruktif, dan jadwalkan evaluasi kinerja secara berkala untuk memberikan arahan dan dukungan yang dibutuhkan oleh karyawan. Dengan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM yang holistik dan terarah, PT Astra dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai efisiensi operasional yang tinggi dan mendukung pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada strategi peningkatan layanan pelanggan PT Astra. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh PT Astra untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui peningkatan layanan pelanggan. Yang pertama yaitu ada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan. PT Astra harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memahami dengan baik kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan mereka. Ini dapat dilakukan melalui survei pelanggan, analisis data, dan interaksi langsung. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi seperti sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk mengelola data pelanggan, riwayat interaksi, preferensi, dan masalah yang dihadapi pelanggan. Hal ini akan mempermudah dalam memberikan layanan yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga yaitu ada self-service option. Berikan pelanggan opsi self-service seperti portal online atau aplikasi mobile yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi, melakukan pemesanan, atau menyelesaikan masalah tanpa perlu intervensi langsung dari tim layanan pelanggan. Ini akan mengurangi beban kerja untuk tim layanan pelanggan. Yang keempat yaitu ada analisis data pelanggan. Gunakan data pelanggan untuk mengidentifikasi tren, preferensi, dan pola perilaku. Hal ini dapat membantu dalam personalisasi layanan, meningkatkan segmentasi pasar, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi antar departemen. Pastikan kolaborasi yang erat antara departemen layanan pelanggan dengan departemen lain seperti produksi, logistik, atau pemasaran. Komunikasi yang baik antara departemen akan meningkatkan efisiensi dalam menanggapi kebutuhan pelanggan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik, PT Astra dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, lebih responsif, dan lebih personal kepada pelanggan mereka. Selanjutnya yaitu ada strategi inovasi berkelanjutan PT Astra. Strategi ini menjelaskan mengenai pendekatan yang terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi operasional PT Astra dengan memperkenalkan ide-ide baru, teknologi, proses, atau model bisnis yang memberikan nilai tambah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam menerapkan strategi inovasi berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada budaya inovasi. Bangun budaya di perusahaan yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, mengusulkan ide baru, dan mencoba pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Dorong kolaborasi lintas tim dan integrasi ide dari berbagai departemen. Yang kedua yaitu ada identifikasi peluang inovasi. Lakukan pemantauan terhadap tren industri, teknologi terbaru, dan perubahan pasar. Identifikasi area-area di mana inovasi dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional seperti proses produksi, manajemen rantai pasokan, atau layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi dengan pihak luar. Jalin kemitraan atau kolaborasi dengan startup, lembaga riset, atau mitra strategis untuk memperoleh akses ke pengetahuan, teknologi, atau keahlian yang dapat mendukung inovasi.
Yang keempat yaitu ada kolaborasi antara IT dan bisnis. Pastikan kolaborasi yang erat antara tim IT dan tim bisnis. Teknologi sering menjadi katalisator inovasi. Jadi, pastikan bahwa departemen IT memahami kebutuhan bisnis dan dapat mengimplementasikan solusi teknologi yang relevan. Yang terakhir ada umpan balik dan evaluasi. Dapatkan umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan terkait lainnya tentang inovasi yang diimplementasikan. Lakukan evaluasi teratur terhadap kinerja inovasi untuk mengukur dampaknya terhadap efisiensi operasional dan keseluruhan kinerja perusahaan. Dengan menerapkan strategi inovasi berkelanjutan, PT Astra dapat terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan posisi kompetitif yang kuat di industri. Selanjutnya yaitu ada contoh dari poin 1, yaitu mengenai analisis manajemen operasional, hubungan pelanggan, dan pemasaran digital pada PT Astra Honda Motor atau AHM. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu AHM melakukan penyesuaian dan perencanaan ulang pada kebijakan operasional seperti protokol kesehatan di pabrik dan dealer, penyesuaian jam kerja, dan penerapan sistem kerja dari rumah. Yang kedua yaitu AHM meningkatkan layanan digitalnya seperti platform pembelian online, layanan purna jual online, dan komunikasi digital dengan pelanggan. Yang terakhir yaitu AHM berfokus pada strategi pemasaran digital yang tertarget dan personal seperti iklan media sosial, pemasaran influencer, dan konten marketing yang relevan dengan kebutuhan pelanggan di masa pandemi. Jadi kesimpulannya, AHM berhasil beradaptasi dengan situasi pandemi dengan melakukan penyesuaian operasional, meningkatkan layanan digital, dan menerapkan strategi pemasaran digital yang tepat. Selanjutnya yaitu contoh poin 2. PT Astra International Tbk memanfaatkan teknologi secara luas di berbagai aspek operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan teknologi di PT Astra. Yang pertama yaitu ada teknologi otomotif. Otomatisasi produksi. Astra menggunakan robotika dan sistem otomasi dalam proses manufaktur di pabrik-pabriknya untuk meningkatkan presisi, kecepatan, dan konsistensi produksi kendaraan. Yang kedua yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Astra menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi dalam satu platform yang terpusat. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga efisien. Selanjutnya yaitu contoh dari poin 3 mengenai pengembangan SDM di PT Astra. Yang pertama itu ada program pelatihan. PT Astra International telah mengimplementasikan program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan spesifik bagi karyawan. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga mengarah pada peningkatan produktivitas dan motivasi karyawan. Yang kedua yaitu ada pengembangan keterampilan. PT Astra International juga telah mengembangkan keterampilan karyawan melalui pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan spesifik. Program ini telah meningkatkan keterampilan karyawan dan mengarah pada peningkatan produktivitas dan motivasi karyawan. Yang ketiga yaitu ada penggunaan teknologi. PT Astra International telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan karyawan. Dengan adopsi sistem manajemen kinerja digital, aplikasi manajemen absensi, dan platform pelatihan online, PT Astra International telah meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan karyawan. Selanjutnya yaitu contoh poin 4 mengenai peningkatan layanan di PT Astra.
Berikut ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada Astra Pay. PT Astra melalui PT Astra Digital Arta meluncurkan Astra Pay, aplikasi pembayaran digital untuk melengkapi layanan keuangan digital dan menyediakan layanan yang lebih efektif dan efisien untuk pelanggan. Yang kedua ada Astra Auto Service. PT Astra juga mengembangkan layanan baru yaitu Astra Auto Service sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada program CSR. PT Astra berfokus pada 4 pilar utama dalam program CSR, termasuk kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu ada contoh poin 5 mengenai inovasi berkelanjutan di PT Astra. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu ada Wintex. Workshop for Industrial Equipment adalah divisi yang bergerak dalam bidang solusi engineering. Untuk membangun daya saing di dunia manufaktur, khususnya bagi grup Astra Auto Parts, Wintex menginisiasi Integrated Automation System dan Special Purpose Machinery. Yang kedua yaitu ada Astronaut 2024. Astra membuka kompetisi inovasi digital dan konferensi teknologi untuk startup dan mahasiswa melalui Astronaut 2024. Mencari inovasi dalam bidang digital dan teknologi untuk masa depan Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Sustainability. Astra Auto Parts berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan elemen sustainability ke dalam strategi Triple P Roadmap. Mereka juga mengadakan diskusi bersama tim dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berbagi pengetahuan mengenai implementasi LK3. Baik, slide terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu keseluruhan strategi efisiensi operasional di PT Astra menekankan pentingnya pengelolaan proses, teknologi, pengembangan SDM, pelayanan pelanggan yang unggul, dan inovasi berkelanjutan untuk mencapai tujuan produktivitas dan kualitas yang tinggi. Strategi ini harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan teknologi. Setiap strategi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan PT Astra, serta dievaluasi dan disesuaikan secara terus-menerus dengan perubahan lingkungan bisnis dan juga teknologi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.